Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi saatil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadatul mukarram wal muhtaram, al-alim al-alamah yang saya hormati, Allah muliakan, Ketua Sidang Profesor Dr. Didin Saifuddin MA, para promotor Profesor Dr. Ahmad Dodoni MM, Profesor Dr. Ais Amalia MAG, dan para penguji Profesor Dr. Jawahir Hizaji SHMA, Profesor Dr. Ibnu Kizam SEAK MSI CAA, dan Ibu Dr. Riris Aisyah Prasetyawati SEMM. Semoga semuanya diberkahkan, dipanjangkan yuswa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya akan mempresentasikan hasil riset disertasi saya dengan judul Kinerja Microfinance BPRS Amanah Ummah Bogor dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil tinjauan makosid syariah. Kita ketahui bahwa pertumbuhan bank syariah pada masa pandemi, yaitu di 2019, 2020, 2021, ini terlihat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kita lihat pertumbuhan aset bank syariah ada 13,11% sampai 15,87%. Pertumbuhan DPK dan pihak ketiganya 11,98 sampai 16,56%. Dan pertumbuhan pembiayaannya antara 7 sampai 8. Dan kita lihat ke kiri, ini bank konvensional, rata-rata bank syariah atau bank umum syariah yang di dalamnya ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah, dan BPRS syariah, rata-rata di atas pertumbuhan bank konvensional. Salah satu bagiannya adalah BPRS. Kita lihat pertumbuhan BPRS juga di Indonesia pada masa pandemi di tahun 2020-2021. Ini juga laporan dari OJK menampilkan bahwa pertumbuhan aset BPRS ya ini sangat tinggi, 8,67 sampai 12,79. Pertumbuhan DPK-nya 12 sampai 15,80% dan pertumbuhan pembiayaannya antara 6 sampai 7, dan semua ini di atas rata-rata pertumbuhan aset DPK dan juga pembiayaan bank konvensional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketahanan, ketangguhan bank syariah, bank umum syariah, UUS, dan BPRS. Yang pertama adalah faktor keadilan, faktor transparansi, fleksibilitas, serta berorientasi kepada grassroots atau berpihak kepada UMKM atau UM atau usaha mikro. Dari pemaparan itu ada beberapa identifikasi masalah yang diambil. Yang pertama adalah bahwa perbankan syariah termasuk BPRS selama ini model bisnisnya terbukti lebih tangguh. Seperti tadi diceritakan ataupun dijelaskan, terutama di tengah krisis, terutama di masa pandemi kemarin. Selama ini, namun belum diteliti secara bersamaan sejauh mana outreach dan impact pembiayaan serta skor IMS indeks makosid syariahnya. Yang kedua, keadilan yang menjadi tuntutan pokok makosid syariah mengharuskan BPRS untuk memprioritaskan outreach dan impact dalam pembiayaan. Namun studi IMS atau indeks makosid syariah tidak sepenuhnya menyentuh outreach dan sama sekali tidak melibatkan impact pembiayaan karena sumber datanya. Hanya laporan keuangan tahunan atau BUS ataupun BPRS yang bersumber dari OJK, dan itu memang yang dipampang atau dipublish. Yang ketiga dari identifikasi masalah ini adalah sesuai peraturan Bank Indonesia, fungsi pokok BPRS adalah sebagai microfinance yang memperuntukkan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro. Lapisan bawah atau banyak yang unbankable, namun laporan keuangan BPRS tidak menunjukkan persentase atau proporsi pembiayaan terhadap pengusaha mikro.
Dan di sini ada identifikasi masalah yang keempat, outreach di sini dan impact pembiayaan merupakan dua indikator kinerja sosial dari microfinance di samping kinerja finansial berupa keuntungan. Namun dua indikator ini belum sepenuhnya diterapkan dalam studi pengukuran kinerja BPRS. Padahal BPRS merupakan microfinance syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dalam pengembangan masyarakat. Di sini kemudian ada identifikasi masalah yang kelima. Studi impact selama ini dilakukan secara terpisah dari studi IMS. Padahal impact merupakan realisasi keadilan yang menjadi target pokok maqasidus syariah. Dan terakhir, bukti-bukti empirik menguatkan kontribusi positif pembiayaan BPRS terhadap penguatan usaha mikro. Namun market share BPRS dan juga perbankan syariah pada umumnya masih kecil. Kita lihat di sini untuk market share-nya bank syariah yang di dalamnya tadi UUS dan BPRS ada sekitar 6,7%, sementara sekitar 93% itu adalah market share konvensional. Dan kalau dari konvensi nilai rupiah sekitar 10.000 triliun kurang lebih, dan untuk market share syariah ini hanya sekitar 669 triliun,9. Ini sangat jauh sekali. Maka kemudian ada rumusan masalah dari beberapa identifikasi masalah tersebut. Yang pertama, bagaimana kondisi tingkat kinerja outreach dan impact pembiayaan mikro BPRS Amanah Ummah terhadap penguatan usaha mikro dan usaha kecil dalam perspektif maqasidus syariah. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang ini merupakan faktor penentu impact dan outreach pembiayaan BPRS Amanah Ummah terhadap penguatan pelaku usaha mikro dan kecil berdasar kondisi pada pengusaha mikro serta menurut pandangan dan pengalaman para pengurus BPRS Amanah Ummah. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah berapa indeks maqasid syariah BPRS Amanah Ummah selama 2019, 2020 dan 2021, dan ini adalah masa pandemi, dibanding indeks maqasid syariah dua BPRS lainnya di Bogor, yaitu BPRS Tegar Beriman yang ini adalah merupakan BPRS plat merah, dan juga BPRS Insan Cita Arta Jaya, dan ini adalah merupakan BPRS yang terbaik di Kabupaten Bogor dari 5 BPRS yang terbaik. Ada 3 BPRS yang terbaik dari versi penilaian dari OJK. Bagaimana kinerja yang terakhir adalah bagaimana kinerja outreach dan impact BPRS Amanah Ummah ditinjau dari evaluasi pencapaian indeks maqasid syariah. Ini adalah kemudian bagaimana kemudian nilai IMS-nya, nilai indeksnya jika dievaluasi oleh kinerja outreach dan kinerja impact-nya. Kemudian tujuannya dari keempat pertanyaan atau rumusan masalah tadi adalah semuanya adalah untuk menganalisis kinerja outreach dan impact BPRS Amanah Ummah terhadap penguatan usaha mikro dan perspektif maqasid syariah, menganalisis pendukung dan penghambat impact pembiayaan di BPRS Amanah Ummah terhadap penguatan pelaku usaha mikro, dan menganalisis berapa indeks maqasid syariah BPRS Amanah Ummah di masa pandemi 2019, 2020, 2021 dibanding juga dengan bank yang terbaik tadi, yaitu Tegar Beriman dan Insan Cita. Dan yang terakhir adalah menganalisis kinerja impact dan outreach pembiayaan BPRS Amanah Ummah ditinjau dari evaluasi pencapaian maqasidus syariah. Ini adalah peta konsepnya bahwa kinerja microfinance Bank Amanah Ummah ini sebagai objek dari riset atau penelitian ini menggunakan maqasidus syariah Abu Zahroh. Kemudian bagian dari maqasidus syariah Abu Zahroh ini memiliki 3 elemen ya, atau 3 dimensi, seperti tahdibul fad atau education, kemudian iqamatul adl atau justice, dan al-maslahah wal fard. Jadi kenapa tidak menggunakan maqasidnya Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi yang sangat populer? Karena memang indeks maqasid atau maqasid syariah Abu Zahroh ini sangat fleksibel dan mudah untuk diturunkan ke arah indikator-indikator ya. Yang pertama tahdibul fad itu adalah indikator education,
Grand Reset Training dan Publicity, Valuation dan Price dan Interest Free Product, serta kemaslahatan ya, profit ratio, personal income transfer. Dan ini adalah merupakan indikator atau turunan ya, turunan dari makosid yang 3 yang tadi. Kemudian ada outreach dan impact yang merupakan ini adalah bagaimana faktor outreach dan impact ya yang untuk dilibatkan ke dalam indeks makosid syariah, yang selama ini memang para peneliti tidak melakukan atau tidak memasukkan faktor outreach ya. Outreach ini indikatornya adalah berdasarkan kepada penggunaan, ada 3, pelakon dan akad. Impact sendiri adalah indikatornya adalah usia UMKM, pendidikan, usia pengusaha, pembiayaan yang pertama, kedua dan ketiga, pengalaman dan lama angsuran. Signifikasi penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pentingnya. Terakhir langsung kesimpulan Pak Bukhari, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh iya, terima kasih Prof. Ini novelty-nya bahwa dari riset ini adalah mengintegrasikan indeks makosid syariah dengan pengukuran outreach dan impact, dan menghasilkan temuan adanya sebuah gap antara pengukuran indeks makosid syariah dengan pengukuran outreach dan impact. Ini metode kami adalah mix, kemudian ini adalah varian model makosid syariah. Dan inilah IMS Muhammad Umar Muhammad ya, untuk dijadikan model dalam riset kami. Pembobotannya ini, kemudian hasil dari impact, ini ada hasil dari outreach dan impactnya, dan ini adalah pendukung serta hambatan yang menjadi hambatan dalam pembiayaan, dan ini hasil IMS-nya, hitung-hitungan IMS. Dan terakhir adalah kesimpulan berdasarkan hasil analisa outreach BPRS Amanah Ummah terhadap pelaku usaha mikro cukup besar, yaitu sekitar 53% dari total 2.947 nasabah pembiayaan yang ini adalah pembiayaan mikro. Ada sekitar 53 ya mikronya, ada 100 atau 53% atau 1.566. Jadi sangat besar sekali dari sisi outreach ya, jangkauannya. Kemudian adapun impact ya, berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan penerima pembiayaan sekitar R-square-nya itu 0,597 pada pembiayaan kedua, dan R 0,978 atau 478 pada pembiayaan ketiga. Jadi ini sangat berpengaruh atau ada signifikasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor pendukung dari sisi BPRS Amanah Ummah adalah masih memberikan akses akad murabahah yang memudahkan nasabah pembiayaan terutama UMKM. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, faktor pendukungnya adalah semakin bertambahnya usaha nasabah, ternyata kesadaran akses ke dunia perbankan semakin tinggi. Begitu pula juga dengan pengalaman dan kesadaran pembayaran angsuran. Yang selanjutnya, sedangkan yang menjadi hambatan adalah pelaku usaha adalah masih adanya tanggungan dari pelaku usaha yang menjadi beban dalam mempengaruhi pendapatan bersih dari usaha tersebut. Selain itu juga hasil penjualan yang tidak begitu besar sangat mempengaruhi hasil pendapatan bersih. Menurut pihak BPRS sendiri, dari internal yang menjadi hambatan adalah masih tidak stabilnya alokasi usaha. Dari sisi produk yang juga masih berganti-ganti, belum terbiasa dengan perbankan dan sering menggunakan pembiayaan non-bank. Dalam hal ini adalah menggunakan jasa rentenir. Ini adalah hasil makosid syariahnya. Dan berdasarkan hasil penelitian, BPRS Amanah Ummah memiliki outreach yang sangat tinggi terhadap pelaku UMKM, yaitu pada tahun 2019 sekitar 53 dan 2020 sekitar 30%. Begitu pula impact dari pembiayaan tersebut setelah dievaluasi variabel-variabelnya, pemberian pembiayaan pada tahap kedua dan ketiga memberikan hasil yang signifikan, yaitu positif. Akan tetapi indeks syariahnya Amanah Ummah masih tergolong kecil atau tidak besar. Karena apa? Karena memang terdapat gap antara outreach pembiayaan BPRS Amanah Ummah yang tinggi dan indeks makosid syariah yang masih rendah. Hal ini wajar karena indeks makosid syariah model Mustafa Muhammad yang kita gunakan model dalam hal penelitian IMS ini, penelitian ini tidak menggunakan kinerja outreach dan impact. Dan beberapa penelitian yang lalu juga memang tidak melakukan outreach atau impact ke dalam kajian indeks makosid syariah. Demikian, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.